Oh, keren. Ada Bapak Irfan. Bapak Irfan adalah seorang ex-senior vice president di Perbankan Nasional. Sudah 20 tahun di Perbankan Nasional dan beliau sudah full time menjalankan bisnis ini. Bisnisnya seperti apa? Tanpa berlama-lama saya panggilkan Pak Mahfud Irfan. Thank you. Lagi dong teriak terus. Iya, biar aku beresin ininya gitu kan. Jadi kita bagi tugas gitu. Alright. Sip, aku udah selesai. Ya, ini later. Good. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Aku dalam 20 menit ke depan mau sharing sesuatu ya yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya gitu. Jadi gini. Kita ulang lagi. Aku harus stop sharing, kemudian sharing ulang lagi. Gitu. Kenapa begitu? Karena begini. Ya. Jadi sebentar ya. Sabar ya, sabar ya. Gimana sih zoomnya? Oh ini. Oke. Alright. Terus kemudian yang ini. Loh, kenapa jalan sendiri dia? Oh, oke. Diulang lagi dari sini. Nah, gini. Gimana tuh? Oh ya, betul sekarang. Oke. Sip. Are you ready? Sip. Fasten your seat belt ya. Jadi kita sekarang ini mau bicara mengenai bisnis ideal dengan kolaborasi. Nah, kenapa begitu? Jadi gini. Kalau kita bicara mengenai bisnis, kata Mbak ini ya, itu ada macam-macam. Kita perlu pikirin tokonya. Kita mesti nyewa di mana kayak gitu ya. Kalaupun itu bukan berupa ruko, itu bisa jadi itu berupa apa itu namanya? Tenda kayak gitu ya, atau bahkan sebuah kantor gitu. Terus kemudian kita perlu mikirin stok produknya, iklannya gimana, administrasi. Administrasi itu jengkelin banget loh. Bener nggak? Wih, ampun deh gitu ya. Gitu. Terus kemudian apa lagi? Mesti dipikirin lagi suppliernya. Sama-sama misalnya Anda punya toko jualannya misalnya apa? Kopi. Ada berapa macam kopi? Penyuka kopi Pak Yu kan? Ada berapa banyak kopi di Indonesia Pak? Ribuan ya. Jadi suppliernya yang mana yang bagus. Terus ngurusin pegawai. Ini tuh paling jengkelin setengah mati nih. Ya, dia nggak peduli kita itu lagi kayak apa. Pokoknya besok itu Lebaran THR harus keluar gitu. Kurang ajar gitu. Jadi ngurusin itu susah. Ya, terus kemudian ngurusin overhead-nya, sistem IT-nya, pergudangannya, delivery. Ampun, itu harus ngirimin ke sana, bungkusin dan sebagainya dan seterusnya gitu ya. Listriknya, pajaknya dan sebagainya, itu semuanya itu harus dipikirin, guys. Dan itu investasinya bisa jadi itu nggak kecil loh. Bisa belasan juta, puluhan juta, ratusan juta, bisa miliaran. Benar nggak? Ya. Nah, belum lagi kalau itu semuanya udah tersedia, gimana kalau ada terjadi resiko gagal dan angkanya segini? Wih, gitu ya. Jadi pusing. Bisnis itu pusing banget kalau kayak begitu itu. Sesudah itu semuanya ada, apakah udah jalan? Belum. Anda harus tetap aja nyari customer. Supaya Anda baru kemudian belakangan dapetin omset gitu. Nah yang menarik apa? Yang menarik adalah kalau ini semuanya itu kita kerjain sendiri, kita itu bisa stroke tanpa kena serangan jantung loh. Iya, itu tanpa sebab gitu ya. Nah, tapi menariknya nih, semua yang di bagian atas itu kalau kita itu sekarang ini kerjasama sama MW Corporation, semua yang di atas ini itu urusannya MW. Termasuk resikonya. Urusannya MW. Yang harus kita lakukan itu cuma yang bagian bawah ini. Yang bagian bawah ini. Kecepatan ini kliknya. Nah, cuma yang bagian bawah ini, Anda sama saya, itu tuh cuma ngurusin yang ini karena yang ini urusannya MW. Nah, itu kolaborasi nomor satunya kayak begitu. Ya. Nah, terus Anda mulai mikir nih, beberapa teman-teman yang ada di Zoom, oh ini MLM ya. Oke. Sabar, ntar gue jelasin MLM itu apa. Gini deh, sekarang aja. MLM
MLM, aku mau jelasin dua hal. Nomor satu, MLM itu marketing, apa sih? Gue udah lupa malah itu ya. Multi level marketing. Itu dipelajari di Harvard Business School. Pelajaran tentang MLM. Ya, 4 SKS. So tahu ya gue? Nggak tahu gue SKS-nya berapa. Itu dipelajarin. Karena ya ini cuma sebuah marketing program. Apakah itu MLM atau apa dan sebagainya. In fact, Indovision zaman dulu ada. Ada Indovision ajak-ajak. Ketika lo ngajakin satu orang, lo dapetin free 1 bulan. Gitu kan bonusnya. Nah, begitu sudah 1 bulan, orangnya tetap berlangganan 20 tahun, lo cuma dapat sekali. Gitu ya. Itu pun lo happy. Ya, gitu. Di bank ada customer get customer. Ada staff get customer dan sebagainya. Partai politik. Kan sama. Ya kan? Hire artis, artisnya suruh itu ya is a kind of MLM gitu ya. Cuma nggak dapat bonus. Gitu. Jadi itu biasa, itu biasa. Oke ya. Good. Mari kita lanjut ya. Jadi ini dihandle oleh MW semuanya. Terus sekarang siapakah MW itu? MW itu adalah perusahaan direct selling terbesar nomor 1 di dunia. Omsetnya itu 8,9 miliar dolar itu tahun 2022 yang lalu. 8,9 miliar dolar. Kalau dikaliin 15.000 kira-kira 120 triliun per tahun. Itu omset ya, bukan aset. Omset jualannya. Itu segitu. Gede banget, berarti kira-kira saben bulan itu 10 triliun. Ih, ampun, itu gedenya minta ampun ya. Dia punya 1.000 paten, dia punya 19.000 karyawan dan segala macam. Ada R&D-nya banyak, ilmuannya aja 900. Banyak ya. Di bank tempat saya bekerja ilmuannya cuma 1, itu udah pensiun dini tahun 2006. Gitu ya. Terus produknya ada apa itu namanya? Nutrilite itu food supplement, ya, vitamin dan mineral dengan omset penjualan terbesar nomor 1 di dunia itu Nutrilite. Nah, orang itu kadang-kadang sama MW itu gatelen gitu ya. Tapi Nutrilite, kalau Nutrilite gue tahu itu bagus. Loh itu miring punyanya MW. Gitu ya. Ya, jadi kayak misalnya apa namanya? Where are you from? Indonesia. Where is Indonesia? Do you know Bali? Oh, I know Bali. Nah, Bali itu Indonesia. Paham nggak? Ngerti maksudnya ya? Orang ngerti Nutrilite tapi nggak ngerti MW, atau orang nggak suka MW tapi dia makan Nutrilite gitu ya. Oke, sekarang lu tahu ya, gitu ya. Nutrilite itu adalah punyanya MW. Produknya itu banyak sekali, berkualitas bagus, ramah lingkungan dan sebagainya. Ada money back guarantee-nya. Oke, itu MW. Sekarang kita bicara mengenai yang ini kan, yang itu tadi urusannya MW. Sekarang kita itu akan membangun customer base-nya doang untuk demi dapetin omsetnya. Pertanyaannya gimana caranya untuk dapetin omset itu? Caranya gimana? Nomor 1, tenang. Anda semuanya nggak akan dibiarin jalan sendiri. Ada konsultannya, ada pembimbingnya, ada coach mentornya, ada tim kerjanya yang akan bantuin Anda untuk start. Dari mana startnya, caranya gimana itu diajarin. Nah, yang lebih menarik lagi adalah itu ada sistemnya. Namanya ada sistemnya itu berupa audio semacam kayak Spotify tapi isinya rekaman seminar-seminar kayak gitu ya. Ada seminar dan trainingnya, ntar aku balik lagi ke situ, aku jelasin lagi. Gitu teman-teman. Jadi kolaborasinya itu berbentuk seperti ini nih. Ini Anda sebagai pengusahanya, nanti ada coachnya, ada sistem supportnya namanya Network 21, ada produsennya, itu yang tadi menyiapkan segala macam itu namanya adalah MW Corporation. Gitu ya. Nah, ini aku bicara bisnis. Kalau tadi di awal kita bilang bisnis, tentu saja harus ada duitnya. Oke? Aku cuma mau bilang yang ini aja, yang ini nggak usah deh. Dalam waktu antara 6 sampai 12 bulan, statistiknya di Indonesia, di Jakarta, Anda bisa dapetin 15 juta rupiah dalam waktu antara 6 sampai 12 bulan. Pertanyaannya nih, gimana caranya? Kan gitu ya. Aku mau nanya dulu, guys, di antara teman-teman yang ada di sini. Siapa di antara Anda yang ada di sini? Kalau dalam waktu 12 bulan ke depan, Anda punya tambahan penghasilan 15 juta rupiah sebulan, siapa yang berpikir, wow, banyak sekali problem saya bisa terselesaikan dengan itu? Punya banyak masalah Anda semuanya. Ada solusi yang bisa gitu ya. Kalau masalah lo lebih gede ya bangun lebih besar lagi. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya.
Terus kemudian gimana sih sebetulnya bisnisnya? Nah, ini aku mau kasih tahu nih. Teman-teman Anda semuanya dan saya itu sebagai konsumen saben bulan itu kita beli belanja produk-produk ini kan. Shampoo, pasta gigi, sikat gigi, deodoran dan segala macam, betul? Nah, selama ini kita belanjanya kemana? Ke toko. Toko itu belinya dari toko besar dari distributor dari importer dari pabriknya gitu ya. Setiap channel of distribution ini itu menambahkan margin. Sehingga barang itu keluar dari pabrik misalnya apa satu botol air gitu barangkali keluar dari situ cuma 400. Nyampe di kita udah 1000. Itu pun kalau belinya di warung. Kalau di hotel 20.000. Di pesawat lebih mahal lagi gitu ya. Kalau lo nggak mau soalnya, oh silakan kalau mau beli di luar gitu. Gitu. Aduh jengkelin banget itu ya. Itu namanya mie instan paling mahal itu kalau kita ada terbang di atas gitu ya. Gitu. Oke. Nah, biasanya begitu. Nah, sekarang kita itu tidak lewat distributor, tidak lewat toko. Kita itu bisa belanja langsung dari pabrik. Sehingga kita bisa mendapatkan harga pabrik ya. Adalah plus-plusnya sedikit gitu, tapi tidak seperti halnya kalau misalnya chain of distribution-nya itu ada. Gitu guys. Nah, terus angkanya bisa diperoleh dari mana? Jadi gini, kalau misalnya Anda dan saya itu saben bulan biasa belanja macam-macam itu sebulan berapa? 5 juta rupiah gitu. Mungkin sebagian di antaranya itu produk-produk itu ada di katalog MW. Ya. Shampoo, pasta gigi, sikat gigi, sabun, obat ketek, terus dan sebagainya itu ada. Ya. Tidak semuanya ada, terasi dan segala macam kan belum ada gitu ya. Jadi ambil aja misalnya cuma 750.000 deh per bulan. Masuk akal? Masuk akal ya? 750.000 per bulan. Kalau terus kemudian kita beli, kemudian kita bilang sama teman-teman kita gitu bahwa ini ya gue kalau belanja di sini nih gitu. Ada 20 orang masing-masing juga ngajakin lagi, ajak-ajak tadi itu ya. Total 200 orang kalau masing-masing belanjanya 750, omsetnya udah berapa? 150 juta. Kalau misalnya untuk mempermudah masalahnya aja misalnya Anda dapetin 10%-nya. 15 juta. Ini loh asalnya dari sini gitu. Oh berarti harus nyari-nyari orang ya Pak? Iya sih kayak bar es krim gitu. Iya betul nyari-nyari orang. Gue suka heran gitu loh. Itu nyari-nyari orang. Aku nanya sama dia, lu kerja di mana? Di kantormu nyari orang enggak? Terus dia mikir, iya juga ya. Pak itu kan harus nyari-nyari orang. Kalau bisnis yang kayak begitu enggak. Aku suka nanya sama dia. Tell me, kasih tahu sama aku bisnis apa yang menghasilkan duit yang tidak harus nyari orang atau customer. Apa? Kasih tahu sama aku. Penggali kubur aja nyari orang. Udah mati loh padahal. Tapi dia berharap customer gitu. Cuma itu nggak bisa di MLM kan itu. Yang udah mati lo cari ya yang lain gitu nggak bisa. Ya nggak bisa. Guys semuanya nyari orang. Gitu. Rumah sakit, universitas. Gue punya temen punya universitas, punya perguruan tinggi. Terus kemudian kemarin waktu pandemi mahasiswanya pada nggak datang lagi, nggak ada orang, nggak ada omset, tutup. Dan orangnya nggak mau MLM karena nyari-nyari orang. Lah universitasmu tuyul, enggak kan? Hah, cok, gitu ya. Tapi ini gue boleh ngomong sama lu begitu, tapi Anda nggak boleh ngomong begitu sama prospek ya. Wow, berantem itu ntar. Jangan. Ini cuma hak prerogatif gue aja gitu. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya nomor 1, Anda perlu punya alasan yang jelas gitu. Kenapa kok lu mau lakukan ini? Habis itu, ini ketemu lagi nyari orang. Daftar nama. Oke. Guys, gue kerja di bank lama. Aku membawai cabang-cabang seluruh Indonesia. Saben kali aku datang ke misalnya ke mana? Ke Medan. Kepala cabang seluruh Sumatera Utara kumpul. Terus kemudian aku tanyain sama mereka. Tolong dong keluarin prospek list kalian. Kalau ada kepala cabang, nggak bisa keluarin daftar nama yang akan mereka prospek bulan depan. Jadi bulan depan lo mau ngapain?
itu yang nggak bisa ngeluarin daftar nama prospek listnya bulan depan atau pipeline-nya bulan depan, itu kalau pas gue lagi baik hati gue keramasin tuh. Kalau gue lagi marah gue strum, gitu. Ya. Nggak, aku bercanda. Tapi Anda ngerti poinnya ya. Kalau ada customer service, account officer, asisten account officer, kepala cabang tidak punya prospek list, terus dia mau presentasi ke siapa? Customer yang mana yang mau dia cari gitu ya. Nah ini sama. Bisnis bank sama ya, bisnis telkom, communication sama, semuanya harus bikin janji presentasi. Nanti ada yang, weh boleh nggak gue ikutan cari duit di elu gitu? Banyak yang nggak kasih. Coba Anda datang gitu misalnya ke mana? Unilever. Aku pengen kaya dong. Boleh nggak gue jadi distributor lu? Oh boleh. Boleh nggak? Boleh. Iya, tapi lu kasih dulu bank garansi kira-kira 10 miliar. Terus kemudian kamu punya tokonya. Investasinya harus segini dan segala macam. Boleh. Tapi ya gitu, miliaran rupiah harus keluar. Yang kita, MW membuka diri. Boleh nggak gue ikutan kaya? Boleh. Join. Oh ya, berapa? 100.000. Kok bayar? Guys, sunat aja bayar. Kalau mau yang nggak bayar itu dipotongnya pakai itu loh, bambu itu, sembil itu. Nggak pakai itu, nggak pakai apa? Nggak pakai bios. Nggak. Kalau alot digigit. Pakai produknya. Nah, balik lagi ke sini ya, sistem. Jadi ini nih aku balik lagi ke slide yang sebelumnya tadi. Kita pakai produknya dulu. Kenapa kok harus pakai produknya? Karena kalau aku nggak pakai produknya, aku nawarin ke Pak Budi misalnya gitu. Pak Budi, Pak ini pasta gigi keren Pak. Enak gitu. Sebagai temen gue, Pak Budi nanya nggak sama gue? Lo pakai nggak Van? Gitu kan? Oh enggak. Aku nggak pakai dan berharap orang lain pakai gitu ya. Nggak bisa. Dia bilang, oh lo aja kagak pakai, kenapa lu suruh gue pakai? Gitu ya. Nah terus kita perlu belajar. Belajarnya dari mana? Beruntungnya kita bisa belajar dari sistem. Ada namanya N21 Mobile, itu is a kind of kayak audio, kayak Spotify gitu yang aku bilang gitu ya. Terus ada seminarnya. Nah ini audionya nih. Anda kalau berlangganan ini, itu ada 1.500 lebih judul yang Anda bisa buka-buka gitu belajar. Siapa pembicaranya? Itu dari seantero dunia, orang-orang paling sukses di dunia ngomong di situ. Ya, terus kemudian seminarnya, ini nih, tanggal 15 Oktober, 15 Oktober hari Minggu, jam 13, ini lewat podcast juga tuh. Gitu. Tapi kalau Anda ada di sekitar Jakarta dan sekitarnya, Anda kayaknya perlu datang yang ini. Gitu ya, yang ini. Lebih bagus lagi abis datang yang ini udah ngerti, ternyata keren nih gitu. Terus kemudian ngundang orang lagi juga yang ke sini gitu. Terus yang lebih keren lagi adalah yang ini nih. Yang ini. Ini National Leadership Seminar. Itu seluruh Indonesia, orang-orang dari seluruh Indonesia kalau pengen belajar ini mereka harus datang ke Jakarta. Ya, dan Anda sama saya semuanya di Jakarta. Gitu ya. Tiketnya berapa harganya? 800.000. Apakah 800.000 itu murah? Tidak. 800.000 itu tidak murah. Apakah 800.000 mahal? I don't know. Sekarang mikirnya gampang aja, sederhana aja. Kalau dengan misalnya 800.000 rupiah Anda invest, terus kemudian Anda bisa melunasin utang yang 500 juta itu, lebih murah 800.000. Ya nggak? Kalau Anda dengan 800.000 kemudian setahun ke depan Anda mulai dapat 15 juta rupiah saben bulan, sedemikian sehingga Anda bisa berangkat umroh, 2 bulan kali 15 juta, 30 juta, itu bisa umroh loh. Udah bisa berangkat umroh. Kalau baru sebulan 15 juta, ya umrohnya di India. Separuh perjalanan. Tapi di situ nggak ada Ka'bahnya. Ya, lo muterin apa ntar gardu listrik? Kota juga sih. Dengan duit segitu Anda bisa sekolahin ke sekolah terbaik. Ini one of the best school di dunia. Gue.
Namanya Universitas Gajah Mada. Wih, gila. Gawat. Menghasilkan beberapa presiden loh ini. Terus apa lagi? Anda bisa traveling. Karena selain uang Anda bisa dapetin traveling. Gitu ya. So, aku udah selesai. Jadi 21 detik lagi. Keputusan ada di tangan Anda, teman-teman. Si mbaknya ini nunggu. Jangan kau gantung. Ada lagunya itu. Gitu guys. Sampai ketemu. Terima kasih. Apa nih? Oh gitu ya. Oke. Aku lagi. Jadi gini. Mungkin Anda berpikir bahwa Anda mungkin pengen ngerti gitu ya. Siapa orang yang mau ngerjain bisnis ini gitu? Ada. Paling orang-orang kayak Pak Irfan gitu udah tua gitu ya. Yang enggak. Aku mau panggilin yang ini anak-anak muda. Mereka alhamdulillah diberkati sama Tuhan untuk bisa ngelihat bahwa wow. Ngomong-ngomong ya, aku lakukan bisnis ini sejak umur 37, umur 42 aku pensiun dini. Nah, agak-agak telat sih dibandingin sama misalnya Pak Yo gitu ya, umur lebih muda lagi udah pensiun. Lah kalau yang aku mau ajakin ke depan sini umurnya baru ada yang baru 19, ada yang 22. Kalau mereka mulai 5 tahun ke depan mereka punya 100 juta rupiah sebulan di umur 27. Itu kalau lo cewek, itu cowok ngantri men. Dan lo bisa pilih. Gitu, asik banget ya. Oke, aku akan kenalin para millennials, para Gen Z yang sudah mulai melakukan bisnis ini. Ya, kita coba Anda tolong perhatikan itu latar belakangnya apa aja. Macam-macam, silahkan. Para Gen Z, millennials, gitu. Halo teman-teman, selamat malam. Aku Aubri, saat ini bekerja di bank asing sebagai analis. Sampai ketemu di BBS. Halo, selamat malam. Aku Dinda dari Cinere. Sekarang karyawan swasta di advertising agency. Sampai jumpa di BBS. Selamat malam semuanya, nama aku Cindy, umur 22 tahun. Aku sekarang fresh graduate dan juga content creator. Sampai jumpa di Business Building Seminar. Selamat malam, aku Claris, 19 tahun. Saat ini kuliah sambil ngajak-ngajak orang. Sampai ketemu di BBS. Selamat malam teman-teman, aku Kosa, aku arsitek. Aku juga pengen ngajak teman-teman buat datang ke BBS. Nah, teman-teman mungkin kita masih anak kemarin sore gitu. Aku mau manggilin anak kemarin malam yang bisnisnya udah gede banget teman-teman. Kalau mereka ini bisnisnya per bulan omsetnya udah 500 juta rupiah per bulan. Aku mau panggilin para Emerald. Gini Ranti, latar belakang ekonomi, pernah menjadi dosen, pernah melakukan Gini Ranti, latar belakang ekonomi, pernah menjadi dosen, pernah melakukan usaha konvensional. Saya Windrio, latar belakang dari Elektro ITB, pernah bekerja di perusahaan komputer internasional. Kami opa-oma dengan 3 cucu. Kok tua banget ya? Itu artinya bisnis ini bertahan lebih dari 20 tahun, 30 tahun. Gitu aja. Sampai jumpa di BBS. Sali, latar belakang S1 Manajemen Keuangan Perbankan, terakhir bertugas di perusahaan perkapalan nasional. Pastikan teman-teman daftar BBS. Unika Sari, anak kemarin malam. Jadi hari ini baru datang ya. Latar belakang pengusaha, teman-teman. Lihat BBS nanti supaya bisa belajar dari Pak Bimo Bunini. Luar biasa. Kenapa? Karena impian Anda ada di sana. Sampai jumpa di BBS. Linda, latar belakang sastra, manajemen shopping center, anak kemarin sore ngajak-ngajak orang sampai ketemu di BBS. Putut Mahena, notaris PPT di Jakarta dengan isi Serita, terakhir Kepala Cabang Bank Swasta Nasional. Sampai jumpa di BBS. Erlin, mantan internal auditor, bekerja sama dengan Andi, pengusaha tambang. Sampai jumpa di BBS. Lucy Ismail, dokter ngejadi, Teddy, background bagian perhotelan. Sampai jumpa di BBS.
Selamat malam, Lisa Turgigi, sampai jumpa di BBS. Malam, Maria, mantan sekretaris, sekarang partner di perusahaan konsulting dan teknologi. Pastikan teman-teman datang ke BBS. Oke, teman-teman, kami yang tadi maju di depan sini belum ada apa-apanya. Setelah ini saya akan undang ke depan mereka mempunyai omset lebih luar biasa lagi ya. Mereka pendapatannya udah 100 juta per bulan dan sudah membantu banyak sekali orang sukses. Kami semua adalah hasil dari konsultasi mereka, hasil coaching dari mereka. Untuk itu kita sambut para diamond. Selamat malam teman-teman, ketemu lagi. Aku Irfan. Aku pernah bekerja 20 tahun di bank, jabatan terakhir sebagai senior VP di sebuah bank swasta nasional. Aku punya 4 orang anak dan 3 orang cucu. Thank you, sampai ketemu di BBS. Ya, selamat malam teman-teman. Gerit, Sipil, Unpar, Bandung, kontraktor, Lucy, perhotelan Trisakti, ibu rumah tangga. Kami diberkati dengan 4 orang anak dan 2 orang cucu. Sampai ketemu di BBS. Selamat malam, nama saya Dina, latar belakangnya arsitek. Pernah bekerja 15 tahun, tapi akhirnya kayaknya bisnis ini yang paling luar biasa. Jadi saya pilih itu, melakukan bisnis ini bekerja sama dengan suami saya, Refri, latar belakangnya ekonomi. Terakhir sebagai salah satu direktur di perusahaan agrobisnis kelapa sawit. Dan kami memiliki 3 orang putri, 3-tiganya udah bekerja, udah lulus semuanya. Oke, begitu aja. Sukses buat kita semuanya. Ketemu di BBS. Wow, keren-keren ya teman-teman. Ya siapa aja yang jalanin bisnis ini, semuanya udah tadi udah ngomongin latar belakangnya kayak apa. Dan kita malam ini beruntung banget yang hadir di Zoom dan di Kokas ya, tapi sebelumnya kita ada pengumuman dulu. Aku akan bacakan beberapa pengumumannya. Nah, nanti hari Kamis teman-teman yang belum sempat datang ke Kokas malam ini, teman-teman bisa join ke MZ Biztalk. Hari Kamis 28 September di Mall Kota Kasablanka, jamnya jam 19.15. Free acaranya, ini untuk millennials dan Gen Z. Jadi teman-teman bisa mengundang ajak-ajak temennya yang millennials dan Gen Z ya teman-teman. Oke, next. Ada apa lagi pengumumannya? Wow. Nah teman-teman bisa hadir ke yang namanya Unlock Your Potential. Ini adalah yang dibilang-bilang tadi, Business Building Seminar, BBS ya. Teman-teman bisa datang ke BBS-nya tanggal 8 Oktober, itu hari Minggu di Wisma Indosmen. Nah, gimana cara registrasinya? Teman-teman tanya ke teman-teman yang ngundang di Zoom dan ngundang ke Kokas. Selanjutnya ada, wow, ini adalah National Leadership Seminar loh teman-teman. National Leadership Seminar itu akan diadakan baru saat ini ya. Jadi teman-teman perlu datang, gimana caranya? Registrasinya gimana, tanya ke teman-teman yang mengundang. Acaranya ada di 11-12 November 2023 di Auditorium BPPT Jakarta. Ini seluruh Indonesia, jadi tiketnya udah pasti habis, jangan sampai kehabisan tiket. Oke, pengumumannya itu aja. Nah, setelah ini kita udah sampai di puncak acara. Aku akan panggilin seseorang yang luar biasa banget. Malam ini kita beruntung banget kedatangan beliau di tempat ini. Latar belakang beliau adalah seorang petroleum engineering. Petroleum engineering, lulusan Texas University, USA, dan sudah menjalankan bisnis ini selama 26 tahun. Tanpa berlama-lama kita panggilkan Pak Johannes Simatupang. Terima kasih Bi. Alright, selamat malam teman-teman semuanya dimanapun kalian berada gitu ya, terutama teman-teman yang ada di Kokas. Really nice ketemu lagi teman-teman.
Oke, aku Yohanes Simatupang, tadi udah diperkenalkan sama Aubrey, dan aku melakukan usaha ini bersama dengan Roma. Ya, Roma istriku. Kami sudah menikah 34 tahun, ya udah cukup lama, dan latar belakang aku teknik perminyakan, ya tadi yang seperti Aubrey bilang. Terus istriku backgroundnya adalah petroleum engineer. Kami sama-sama lulusan dari, oh iya salah. Aku petroleum engineering, sedangkan Roma backgroundnya computer engineer dari Boston University. Ya, kami sama-sama kuliah di Amerika. Terus menarik banget sih, kami berdua melakukan usaha ini sudah 29 tahun ya. Tadi slide-nya udah lama tuh, dibuat 3 tahun yang lalu. Dan kami bahagia sekali melakukan usaha ini karena satu hal yang tidak pernah kami duga adalah bahwa kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membantu banyak orang. Gitu ya. Tadinya aku kan waktu ikut usaha ini aku kerja di oil company ya, awal-awalnya di oil company Amerika. Karena aku begitu lulus kuliah aku lamar kerjaan dari Amerika melalui Houston office di Texas sana, dan aku minta kerja untuk di Indonesia gitu ya. Nah, terus istriku dia itu pernah kerja di Boston, pernah ngajar di UI, terus terakhir dia bekerja di IBM. Cukup lama sih, 14 tahun juga. Temannya Pak Windrio dulu waktu di IBM. Pak Windrio itu seniornya istriku yang ngajarin dulu di IBM. Nah, teman-teman, aku sudah 29 tahun di MW. Mungkin kan banyak orang yang semangatnya itu di awal-awal aja ya gitu ya. Tapi aku semangat banget gitu karena aku melihat bahwa semua orang tuh punya kesempatan gitu untuk melakukan usaha ini, untuk melakukan bisnis gitu ya. Nah, sedangkan aku dalam dunia industri perminyakan tidak semua orang punya kesempatan. Boro-boro punya perusahaan perminyakan ya itu kan mahal sekali gitu ya. Untuk jadi kontraktornya aja tuh mahal sekali teman-teman, suppliernya. Jadi semua orang nggak punya kesempatan. Nah, begitu aku masuk usaha ini, aku melihat bahwa wah gila ya, kayaknya kita semua tuh punya chance gitu untuk berhasil. Nah, tadinya aku pikir orang-orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang pendidikannya tinggi, orang kaya, terus udah gitu punya koneksi di government, kalau punya project dan seterusnya atau apa gitu. Ternyata enggak, ya itu bagus nggak apa-apa gitu, itu urusan masing-masing gitu ya. Tapi di usaha ini tuh beda-beda gitu. Nah, yang menarik menurut aku dari usaha ini ada, aku sampai catat nih teman-teman. Dan kadang-kadang kita udah lupa gitu. Pertama ya, yang buat aku menarik gitu ya. Untuk sebuah kolaborasi gitu ya, kalau kita mau partnership. Contohnya gini deh, misalnya kita pengen punya partnership perusahaan real estate gitu. Jadi kontraktor bangun real estate gitu ya. Wow, itu berapa banyak tuh modalnya. Gitu ya. Nah, dan seringkali kita harus minjem sama bank gitu. Kita pinjam sama bank, udah gitu, dan itu pun tidak mudah gitu. Nah, sedangkan usaha ini kalau aku perhatiin gitu ya, modalnya tuh bisa ratusan ribu. Teman-teman, aku baru pulang dari Palu. Ya, baru mendarat kemarin pagi gitu ya, aku berangkat ke Palu gitu ya. Nah, di Palu itu banyak teman-temanku juga melakukan bisnis MW. Nah, waktu aku lihat gitu ya, ketemu dengan mereka, itu backgroundnya tuh beda-beda loh. Dan aku lihat dari skala ekonominya itu juga beda-beda gitu. Tapi mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa berhasil. Jadi modalnya kecil teman-teman. Ya. Nah terus ya tadi Pak Irfan itu Executive Vice President gitu ya, tinggi banget pangkatnya di bank. Nah dia bisa berhasil menjadi diamond. Tapi banyak juga teman-temanku seperti Ibu Putu Sri Ramaningsih, dia tukang jahit kampung, tukang jahit biasa maksudnya ya, bukan fashion designer gitu. Tapi Bu Putu juga bisa jadi diamond gitu. Jadi benar-benar yang waktunya banyak dan yang waktunya sedikit itu bisa berhasil di usaha ini. Gitu. Ya. Nah, terus fleksibel sekali. Ya, fleksibel. Artinya fleksibel tuh aku melakukan usaha ini pada saat di awal-awal tuh aku udah jadi manager of engineering gitu ya. Terus sibuknya minta ampun, aku ingat banget aku diberi tugas untuk waktu itu mendevelop satu field di Natuna Sea gitu ya. Oh, itu besar sekali fieldnya, ada 250 juta barrel ya reserve yang bisa diproduksi. Nah, itu teman-teman aku sibuk banget. Gitu ya.
Aku sibuk banget karena mesti didesain well-nya, mesti didesain sistemnya gitu ya. Karena aku di bagian engineering itu sibuk sekali gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang kerja di oil company. Kalian tahu betapa sibuknya itu kalau kita lagi field development. Ya, kalian tahu banget gitu ya. Nah, jadi tapi aku bisa melakukan itu pada saat aku lagi sibuk-sibuknya, lagi mendevelop sebuah field yang besar banget. Dan aku bertanggung jawab atas bagian teknisnya. Anda bisa bayangin dong gitu. Nah, jadi itu fleksibel sekali. Nah, yang terakhir yang paling susah teman-teman adalah keahlian. Ya, kompetensi. Nah, sekarang aku tanya teman-teman ya. Kalau misalnya kita pengen punya bisnis gitu ya, bisnis apa aja gitu, bisnis kuliner lah misalnya. Itu bisa dibayangin betapa susahnya kita mempunyai kompetensi untuk menguasai F&B. Nah, teman-teman di sini yang punya usaha F&B susah banget gitu. Aku mau nanya sama Ibu Unika Sari ya. Ibu kan salah satu bisnisnya adalah F&B. Salah satu yang susah apa Bu di F&B Bu? Tuh ya, mungkin teman-teman yang di Zoom itu nggak dengar. Tapi Bu Unika Sari bilang adalah salah satu yang susah adalah mencari menu makanan yang disukai orang supaya dibeli market. Nomor 2 Bu nih. Tuh, mencari kata Bu Uni di sini mencari sumber bahan yang baik gitu ya. Jadi suppliernya, resourcesnya gitu. Nah, sedangkan di sini kita udah punya MW gitu, teman-teman. Ya, jadi tidak gampang. Jadi keahlian ya. Nah, teman-teman, yang paling susah di usaha MW adalah bagaimana caranya aku bisa merubah pola pikir aku ya, pola pikir sama hati aku untuk bisa menghargai orang. Aku kasih tahu ya. Aku dulu dan sampai sekarang sering banget ketemu dengan orang nih ya. Itu kalau aku lihat dari kasat mata, orang ini tuh kayaknya aduh cemen banget ya gitu. Ya, kita kalau dari orang dari segi luarnya pikir ini pasti orang susah nih gitu. Ya, kita kalau orang di luar sana pasti dia menganggap remeh orang ini. Gitu. Nah, kebetulan orang itu tinggalnya di sekitar rumah aku nih. Teman-teman, orangnya biasa-biasa banget gitu. Ya. Nah, tapi begitu aku ketemu sama dia gitu ya, dia minum kopinya di Common Ground. Ya, nah itu ya Anda kalau mau tahu kafenya Common Ground Anda datang aja gitu ya. Ke kafe Common Ground Anda order latte-nya atau apanya gitu ya. Tapi orangnya biasa-biasa gitu. Jadi kalau dari kasat mata, dia orangnya biasa-biasa gitu. Nah, Anda bayangin waktu kalau aku presentasi dia, aku menganggap remeh dia. Kira-kira dia gimana tuh? Kebalikannya teman-teman, aku pernah presentasi sama orang yang kelihatannya wow gitu ya. Seorang wanita gitu, orang bilang sosialita, tasnya ada lambang-lambang. Tapi kan aku tahu bahwa itu KW1 atau apa, kan aku biasa lihat gitu kan. Kan kelihatan gitu teman-teman. Tapi dia aduh sombongnya minta ampun gitu. Nah, tapi kalau dari luar orang biasa kan nggak bisa lihat gitu. Guys, kalau tas yang mahal-mahal itu ya, kalau mau jual KW satunya itu nggak kelihatan loh. Ya, lihat tuh dari kuncinya, ya, jahitan tas dia, printingnya gimana itu bisa ketahuan gitu. Tapi itu sombongnya minta ampun. Jadi kita harus punya keahlian untuk menilai orang gitu. Bagaimana cara menilai orang? Jangan dinilai. Itu aku belajar gitu di bisnis MW sama Nero 21. Kita jadi jangan menilai orang. Nah jadi teman-teman, dari mana itu aku semua belajar? Ternyata itu aku belajar di pertemuan yang namanya BBS. Pak Bimo sama Bu Nini sudah pengalaman puluhan tahun berhubungan dengan orang teman-teman. Kita bisa melihat. Jadi teman-teman, banyak bawa orang ke BBS. Tanggal 8 Oktober. Ya. Nah, aku tanggal 1 Oktober berangkat untuk sama Bu Roma untuk kontrol. Ya. Tapi tanggal 8 pagi kami sengaja pulang untuk langsung ke pertemuan itu. Dari airport. Demi untuk menghadiri BBS itu. Begitu pentingnya BBS teman-teman. Jadi saran aku gitu ya. Aku udah 29 tahun di usaha ini. Gara-gara usaha ini aku sudah pensiun.
Aku udah pensiun, udah dari tahun berapa ya gue pensiun? Dari tahun 2002. Jadi aku udah nggak punya kerjaan dari tahun 2002. Aku nganggur senganggur-nganggurnya, nggak punya pekerjaan tetap gitu ya. Income-nya juga nggak tetap gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sih karena naik terus kan. Jadi ya aku nggak seneng lagi gitu dengan penghasilan yang tetap. Jadi teman-teman datang aja ke BBS gitu ya. In my humble opinion itu akan bagus sekali karena teman-teman akan belajar sesuatu yang baru gitu ya. Buat teman-teman yang di Palu yang sekarang lagi ngelihat di sini jangan lupa ya apa yang kita bicarakan di hari Minggu gitu. Teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Jangan dikasih tahu dulu sama orang-orang di luar Palu ya. Nanti mereka akan tahu belakangan. Oke, gitu dulu teman-teman. Sukses buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih Om Johannes. Oke, teman-teman, acara Infonet malam ini sudah selesai, tapi 10 menit dari sekarang ya. 10 menit dari sekarang akan ada circle meeting gabungan dengan Pak Johannes Simatupang. Teman-teman bisa join untuk lihat selebihnya bisnis ini seperti apa. Oke, selamat malam teman-teman. Sampai ketemu 10 menit lagi.